wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail asra'ul amali thawaban silaturrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sa'adatul afadil wa ulama'ana al-abajil wa masyaikhana al-a'izzah, bil khusus para alim, para kiai, para bunyai, keluarga besar JTBS Ar-Rawda, bil khusus ada Kiai Abdul Hamid, ada Mas Hilmi, hadirin hadirat calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Mantap. Ada ulama sepuh dahulu, uangku podo-podo duwe salah kepada Allah atau punya salah kepada sama manusia, dalam hal minta maaf iku sih mending duwe salah nang Allah. Senajan ngomong ini tok dah oleh apalagi April. Yang baik dan benar manusia itu kepada Allah tidak punya salah, kepada sama manusia juga tidak punya salah. Cuman seandainya dia dekat pada alternatif pilihan yang paling sulit, podo-podo itu salah, sih mending punya salah kepada Allah. Kenapa? Kalau kita punya salah kepada Allah, maka kapanpun dan dimanapun kita bisa tobat, istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Tapi itu sarang podo-podo menungsani, selama belum ada akad antara saling memaafkan, besok hakul adam itu sangat berat sekali konsekuensi logisnya di hadapan Allah. Betapa cerdasnya ulama Nusantara ini, momentum Idul Fitri ada istilah riayan, unjuk sepuro-sepuroan, kemasan nasional dengan istilah halalan. Ini langkah cerdas. Satu sisi kita selesaikan hablum minallah kita, vertikal kita. Baru antar sama manusia ada momentum Idul Fitri, ada sepuluh. Meskipun orang jalur sepuluh tidak harus tunggu Idul Fitri. Tapi yang lazim terjadi setiap momentum Idul Fitri, no deso, no istilah kunjung, no istilah riayat, sepuro-sepuroan. Dan ini bertahan sampai sekarang. Meskipun nilainya sudah bergeser jauh. Biar saya masih ingat zaman karena Espari Riau, no kampung nganti malam 24 ruang. Koyok pasar malam bong podo ujung. Saya gak usung guys. Nggak usah belas, ngapunten. Dulu ya kan bergeser setelah antar pertemuan antara Fiskufi diganti dengan kartu lebaran. Saya ini kalangan HP. Tapi kan esensinya tetap satu, mengungkapkan rasa ikhlas saling mohon maaf, mengakui kesalahan dan mohon maaf baiknya. Wong biyen mesti sing tuwa ngaku akeh salahe. Ya ora sing tuwa akeh salahe, wong biyen saiki gak. Berarti kan kalau kita ngaturaken. Begitu saat diterima ngaturan seluruh. Ya ora sing tuwa akeh salahe, nak sing tuwa saiki gak. Saudara hadirin rahimakumullah. Akulturasi budaya ini kemasannya sejak zaman jauh sebelum manusia modern. Kenapa? Aplikasi wal'afina anin nas Al-Imran 133 itu, ini satu di antara 134 itu aplikasi. Dan momentumnya mesti menunggu momentum Idul Fitri, meskipun tidak ada ketentuan baku, wong jalur sepuluh dulu ya tidak. Ini saya katakan akulturasi budaya, kemasan yang di
sajikan oleh leluhur kita dulu. Ampun tinggi. Saya masih ingat betul kalau sudah waktu kanak-kanak dulu dijak sama bapak dikenal no. Iki jadai bapak, kalau nyeluk Pak D. Iki putrane kalau nyeluk Mas. Iki adik Mas. Kalau nyeluk kena paman, khola, tante, terserah, angkel terserah, ukhti terserah, kami terserah. Tapi kemasan-kemasan dikenalkan orang tua kita waktu kita kanak-kanak. Saya kata BO model-model umum. Satu sisi. Kenapa? Dulu bagi mereka yang mampu mesti menyiapkan uang baru. Setiap ada tamu bawa anak itu mesti pegangi uang. Ini menciptakan kesan yaumul farah, hari bahagia begitu. Kalau anak sudah mendapatkan uang saku dari tuan rumahnya, cerita. Aku tadi ikut Mama Ujung dapat uang. Kalau ikut Mama Ujung, aku lagi biar orang tua banyak. Tidak masalah motivasinya uang. Tapi ketika ceritakan dulu, silaturahim itu adalah indah. Langkah cerdas orang tua itu betapa hebatnya memperkenalkan, memberikan satu cara untuk menciptakan silaturahim itu indah. Satu. Nomor dua, orang ikrar minta maaf itu kalau Imam Syafi'i itu harus jelas. Apa yang pernah dilakukan kesalahannya diungkapkan di depan orangnya, dijawab sepuluhan itu, baru nanti halal jalan. Ini dapat rumput kan Pak? Kata Imam Syafi'i, kalau yang jalur 10 nawang dia kesalahan yang pernah kamu lakukan omong no, baru jalur 10 ya. Praktek Pak, tambah ruwet kok. Kita itu jumlah ulama saja lah. Imam Syafi'i, Pak aturan jam 8 kilo, apa salah menang aku? Jadi nanti aku rasanya, piye, coba kakek cocok, bisa nih. Jadi enggak, ruwet kan, enak lah, tambah keke. Jumlah ulama cukup. Ngaturakin suatu patah di batin, ya podo-podo selesai. Sebenarnya sing enak-enak sih jadi sepuluh. Nomor dua, kalau kita sudah biasanya terkala sudah silaturahim, diterima tuan rumah di depan pintu, kita ikhlas saling memaafkan, lalu kita dihormati. Tolong, terkala ndak pulang, ojo lali jaluk sepuro maneh. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan tuan rumah dirasani ya. Ini jijik kita wis tai koyo wongi. Sing guyu pengalaman. Sing meneng ya iku wongi panjenengan. Lha iki kenyataan ini. Setan dari sepuro durung muri tuan rumah wis dirasani. Rumput ya model-model ini. Makanya ada istilah konsep halalan bihalal. Kalau dulu memungkinkan face to face, sekarang kondisi tidak mungkin, makanya ada istilah kemasan halal bihalal bani keluarga fulan, dan ini sangat luar biasa dampaknya untuk menciptakan kebersamaan di antara kita. Kenapa sih jenengan kali kau banyak ditunggu kiai, apalagi keluarga bersama kita akbar. Sering kita dengarkan hadis Nabi, ada dari unamanil muflis. Hadis ini umum Pak. Sahabat tahukah kamu siapa orang yang begitu itu? Al muflisu fina man la dirhama wala mata. Jawabannya begini. Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya modal usaha, jika hidup bangkrut. Kata Nabi juga. Orang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa banyak pahalanya puasa, haji, umroh, sedekah. Tapi di tengah perjalanan banyak yang komplain. Betul ya Rob, hambamu fulan ahli ibadah pada, cuman dia pernah menyakiti saya dan tidak pernah minta maaf pada saya. Dilihat catatan CCTV-nya mereka terobin. Oh iya. Apa kompensasinya? Di sana sudah tidak ada lagi minta maaf, tapi kebaikan orang itu diambil oleh Allah, dikasihkan kepada saudara. Kompensasi ini. Jalan lagi malaikat dengan gemuruh membanggakan amal ini. Datang Rob ini betul ya Rob, memang dia ahli ibadah, tapi dia pernah hutang saya belum nyaur ya Ustaz. Dilihat jalan ono, dicukup kebaikannya timbangan.
Kalau kebaikannya sudah habis, sementara yang komplain yang pernah dibuat masih banyak, maka kejahatan orang yang dolim akan ditimpakan. Inilah orang yang bangkrut. Makanya cerdasnya ada istilah halalan halalin sepuro. Saudara, bahkan ada sebagian orang mengatakan jajaran ya seperti nolol ya bodoh-bodoh seperti nyati nuli boleh bes nolol ya bodoh-bodoh nyati. Ya Allah, jadi inilah salah satu maksud yang utama kiai-kiai Nusantara itu dalam rangka memberikan satu momentum untuk saling hablum minallah bagus dan hablum minasnya juga. Momentum Idul Fitri menciptakan hubungan yang baik. Momentum Ramadan menciptakan hubungan kita hablum minallahnya vertikal. Sekarang adalah horizontalnya silaturahim. Makanya saya masih ingat 3 tahun yang lalu ada kepala instansi memberikan kata sambutan. Sumpah. Mari dengan hablum kita tingkatkan hablum minallah. Karpe ngono. Karena gak biasa sumpah. Mari kita tingkatkan album minallah wa album minannas. Dari sini ya besok album itu ini. Saking semangat. Para bapak raya, para bunda, mohon maaf. Betapa nikmatnya ajaran orang tua kita di dalam rangka memperkenalkan menciptakan keteduhan kedamaian. Meskipun banyak punya ide gagasan. Tadi malam kebetulan, saya jam 7 itu baru datang umroh, langsung saya ngisi pengajian di Jombang, Pak. Acara muada'ah di Pondok Tawak Beras itu, terus cerita. Salah satu tokoh itu cerita. Ide halal itu katanya dari bawah Hasbullah. Karena tahu ruwetnya ngurusi negara, akhirnya Pak Karno itu minta sumbangsi bagaimana menciptakan kebersamaan untuk duduk bareng ngomong sing enak. Apa kata Mbak Wahab? Ya dikumpulkan saja Pak Karno halal-halalan sepuluh-sepuluhan. Nah, baru istilah itu populer sampai kita. Apakah benar? Oh. Tapi yang jelas itu adalah makna yang bagus kaitannya dengan menciptakan suatu ketemu itu kebersamaan, kemasannya, casingnya lewat halal. Saudara hadirin rahimakumullah, mohon maaf. Kiai-kiai kita dulu mengajarkan begitu kok kepada santri-santrinya. Kepada santri-santrinya diajarkan model-model semacam itu. Tatkala saya belajar ngeliwet dulu juga begitu tuh ada kiainya. Yoyo nang kiai takoni, tanya lagi, nang kiai yoyo nang guru-gurumu biyen nggih insyaallah. Mohon maaf agak nyimpang tapi dia lepas dari koridor halal bihalal. Saya dulu masuk pesantren itu tamat SMP, Pak. SMP kelas 3 tahun 76 saya masuk pesantren di Tawak Beras. Saya masih ingat betul itu hari Ahad tanggal 2 Januari tahun 77. Karena pengaruh teman di pondok di kamar, lalu pokok sekolah madrasah dia negeri kekiat kontu. Masuk saya di madrasah ibtidaiyah balik mana kelas 2. Kata kakak saya, kesuwen kok. Bukan cikilatan naik. Saya 3 hari di sana. Saya naik lagi kelas 4. Dites. Storannya harus diberi 100 bed. Saya setorkan. Catat kakak saya, kesuwen kondo balik. Masuk aja kelas 5 madrasahnya. Dites saya. Harus menghafalkan Alfiah 50 bed dan baca kitab takrib. Kapan kitab takrib baca Babubui wal Wasoy. Aku lulus. Aku biar untuk pinter dia, saya nggak tapi pinter. Akhirnya saya bikin lagi.
Dah, aku harus masuk madrasah ini. Tuh aku ngerti. Apa tak kayaknya? Ya Mustafa pakar sopo. Sekolah kayak pindah-pindah dari sekolah yang baik. Nangis saya tiga. Saya tak ceritakan pada keluarga saya. Terus kalau boleh tak terus saya dari sekolah. Penting ridho itu satu diantaranya lewis adine ridho ikhlas. Rong tidak punya ikatan mantel, lancarkan untuk belajar. Yang sejak kata-kata itu adalah apa? Lewis plonge gini wong nang wong liya karena tidak ada beban syarat itu nanti mengantarkan hidup kita tenang. Sama momentum Idul Fitri Al-Adha itu pun akan mengantarkan model semacam itu. Meskipun dengan kemasan kata-kata yang berbeda antara nama satu dengan yang lainnya, esensinya tetap sama apa? Saling memaafkan, mohon maaf lahir batin. Saudara hadirin rahimakumullah, ada kata-kata kalimat doa yang sering diucapkan orang itu jawabannya sami-sami. Juga tidak salah kok. Apa? Minal aidina wal faizina wal maghulin kullu amin wa antum bi khair. Itu kan dalam doa. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan habis puasa di Ramadan. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena kita bisa menunaikan meraih kebaikan di bulan Ramadan. Wal maghulin, mudah-mudahan rakyat amal ibadah kita selama Ramadan khususnya diterima oleh Allah. Asumsinya kan jawabnya amin, amin, amin kan begitu. Ini waduh-waduh, benar. Kan begini yang lain. Nah, amin, bapak izin, amin, amin. Jawabnya, ini waduh-waduh, tidak masalah. Karena ini waduh-waduh, amin itu. Jadi enak, luwes urip di masih ditunggu wong sepuh-sepuh itu enak. Kenapa? Sesuatu yang dulu pernah dilakukan dicontohkan. Dan mohon maaf, ini pernah terjadi di kecamatan Cermelor, Gresik Pak. Itu ada sepupu gegeran, gak ngerti lah dulu ini. Anak muda masih tamatan SMA yang 1 kelas 2 kelas 3, serempet sepeda motor sampai urusan di Polsek Cermi, geger wong tua diceluk tiba ponakan. Coba sih salah sih goblok itu bapaknya. Enggak tahu dikenal oleh ibu ponakan. Kenapa terjadi miskomunikasi? Karena tidak pernahnya silaturahmi. Oleh karenanya saya angkat tangan hormat pada suku-suku masih semua silaturahim halal dalam model. Apapun kemasannya, apapun casingnya, esensinya tetap satu. Apa? Mengaplikasikan manal Quran Ali 134 wal afina aninnas. Ciri muttaqin itu Bunda jembar dodoni nyegoro pangapurane wal afina aninnas. Kalau sudah begitu mesti akan kita ada lain predikat apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri muhsin itu. Tadi sudah dibacakan tadi oleh Sahibul Hajjah itu ya. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini bisa mengaplikasi badan maksud merasakan lapar. Tidak bisa orang yang menguasai teori di atas meja mengeluarkan satu statement begitu tidak. Sing sok rasa nang kosong. Mohon maaf loh ya. Hampir ketika kita puasa itu 13 jam 30 menit kita enggak makan dan minum. Bukan berarti yang kita makan tidak ada, tapi memang kepatuhan kita kepada Allah dengan ketentuan agama. Lalu bayangkan, saudara kita yang kurang mampu di bidang finansial, memang tidak ada yang dimakan, betapa sorotnya. Lalu datang yang namanya Islam mengajarkan puasa, yang mengapa stressingnya lalakum tak takut, satu di antara aplikasinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Memang harus ada Pak wong sedekah diumum itu duwono. Harus Quran ini mengatakan begitu kok. Fisah ra'i wa dharra itu duwono. Lek rahasia gak ketok. Masya Allah. Masih ingat ungkapannya Al-Maghfurlah
almarhum Abah Syukri. Duitku tak kuat pesawat, gak kuat pesawatnya. Terlepas benar atau tidak, tapi yang diinfakkan kan berapa orang itu? Tidak masalah. Kudu ono wong sing sugih nalika sedekah dituturno wong akeh. Satu sisi wasarro itu pun juga solusi untuk menjaga nilai hati keikhlasan kita di hadapan Allah. Yang nomor dua, as-sawmu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Ternyata puasa itu melatih kita untuk sabar. Wal kadhiminal ghaib, pengendalian kata nafsu. Kebetulan kemarin Ramadan saya sempat 15 hari saya umroh di sana. Itu ada gegeran Pak. Jelas gegeran mengatakan ini soimun menenggak. Syah ini soimun. Betul Anda. Gue gede. Saya bilang ini soibun meskipun bukan saya gede. Dia mengatakan langsung saya dirangkul sah, sekalian sah, benar kita puasa. Kenapa? Kalau mengerti mana puasa mesti akan merujuk pada wal kadhiminal ghaidh, pengendalian diri. Maksud daripada tujuan puasa adalah tattaqun. Baru nanti Bunda wal afina aninnas. Jenenge mutakun nyegoro pangapura dan apa jembar dodone nyegoro pangapura. Insyaallah. Repot Pak, karena hidup di kampung. Wis gak seneng karo wong, apa yang dimiliki wong iku apik gak seneng. Piti nang sawat kurang ajar piti lagi. Kucing gitu, kucing podo karo wong itu murah. Wis kebacut ngene, ku apik dikatut-katut lho. Dadi ana urip karo Surabaya sekali PT-PT gak katut. Saudara hadirin rahimakumullah, betapa indahnya dengan masih ditunggu para kiai, para ulama, dengan Masjid Al-Akbar. Itu sumber ilmu untuk kita semuanya itu, Masya Allah. Betapa indahnya hidupnya. Kenapa? Selalu kita diingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu salah satu di antara ciri orang yang beriman di hadapan Allah. Dan undangan puasa itu khusus untuk mereka yang beriman. Perhatikan redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun kan. Yang namanya khitobnya itu kutiba itu mesti ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Bukan redaksinya ya ayyuhal muslimun tidak. Dan itu pun sering kita dengarkan yang namanya wasiat-wasiat baik dari masjid manapun, terutama dari keluarga besar Masjid Al-Akbar ini. Ini luar biasa. Oleh karenanya buat kita semuanya, terlepas nanti kalau kita silaturahim diajarkan oleh orang tua kita, anak-anak muda jabat tangan saling pada yang tua, Masya Allah, senang. Model-modelnya sekat tapi usum dan sekat tapi usum. Nah, biarlah kira-kira mereka tidak lunga mesti nangis layu gulung-gulung kok. Mobil jalan diuber kok. Saya ingin enggak anak-anak kita ketagihan dengan ini. Ayo ikut mana? Mau? Saya ingin pakai jana itu bayar. Nanti kasih uang berapa nih coba? Saya ingin lebih jana itu bayar. Nanti kasih uang berapa coba? Biar dari ngomong. Lihat orang luar mesti kelayu kudu melok nang dia. Saya tidak belas gak kepingin. Jak silaturahmi itu semua belas kan. Makanya banyak orang-orang cari terobosan bagaimana menciptakan Yaumul Farroh, hari bahagia momentum Idul Fitri itu anak lebih suka diajak untuk anjang sana. Caranya terserah kita lah. Terserah kita. Saudara hadirin rahimakumullah, mohon maaf. Ada masalah itu yang selesai dengan duduk bareng ngomong sepuluh-sepuluh. Ada masalah selesai pada semacam itu. Ada masalah yang mohon maaf itu turun temurun, mbah-mbah itu gegeran
Petuk anak bisa selesai dengan menyadari dibukanya wawasan atas daya Allah, saling memaafkan. Wis bebian yang biyen itu ismari saya nomor di balik sing api iso. Tergantung bagaimana kiat kita menciptakan suasana, kemasannya tetap silaturahim, kemasan umumnya adalah halalan bihalalin, model semacam ini. Mohon maaf, saya itu sering banyak belajar kepada orang tua-tua ini. Sampai pada hal-hal sakit sepilih-sepilih, tak tanyakan. Lek wong lorong ini tuh biar apa jenis, ini tuh geliem, sekarang vertigo, geliem, vertigo. Tombolnya apa biasanya tuh? Gini, Masya Allah. Saya sering tanya itu. Mohon maaf, Masya Allah. Saya sering tanya, sampai pada hal sakit itu begitu. Ini loh, kok gak marah, kok gak waras-waras. Oh, itu kaget. Ngomongan, pikir wong itu, jangan harus berolah waras. Lapor dia pikir nambahin masalah. Ismail, sebulan harus berolah waras. Masya Allah. Mohon maaf, sampai pada tataran, sampai pada ngaji Al-Quran. Ya Hamid, mohon maaf. Nabi berandabu ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khossatuh, rawahu Abu Dawud. Ahli Quran dia termasuk keluarga besar Allah, dia kekasih Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saya baca dalam syarah atau penjelasan Imam Abu Dawud yang namanya kitab Aunul Ma'bud, di sana dijelaskan. Wong sing ahli baca Quran dongali mandi. Oh dia. Penyakit dia ndak tapi ono, obat ndak tapi ono, apotik ndak tapi ono, dokter ndak tapi ono. Le ono anak loro wong cukup wong pero banyu masjid, nah wacana bismillah waras. Biyen tapi biyen. Lalu biyen. Tangi turu kok kenger koletan lu bandek waras. Lalu kok anyang-anyang jempol mesti diwacan yang karo meran waras. Masih ingat yang tua-tua? Kayak ini barang kemeja apa desa nih kan? Jempolan sikil canten sak juta teretong waras. Sungguh saya kalau anak loro, memang banyak masjid aja bismillah gak waras. Masjid utang tok. Duduk bismillah, duduk banyak masjid. Memang manusianya jauh dari Allah. Sementara kemasan Al-Quran yang kita baca selama Ramadan itu mengantarkan kita menjadi keluarga besar Allah. Ini yang membuat mahal karena Allah ini Allahi wa khossatuh, spesifik khusus. Makanya begitu Ramadan kemarin kita pulang itu, begitu sudah malam 27 orang sana kan sudah nangis. Zakat kan mengatakan Ramadan gadoli, Ramadan jangan kau tinggalkan kami, Ramadan pada kau Surabaya, Rom dinokas bes sarapan pagi. Dan tidak malah sarapan pagi. Wanati jatuh konklusinya, kesimpulan sementara, apapun kemasan yang namanya silaturahim, apakah dengan istilah unjung, riayan, sepuro-sepuruan maupun halal bihalal, ini adalah ajaran aplikasi Al-Quran yang dipraktekkan oleh ulama Nusantara. Kita buktikan sekarang. Apa tujuannya? Untuk menciptakan kebersamaan di antara kita. Ya, menggerakkan strata sosial apapun yang membuat gap di antara kita bersurat-surat, nanti insya Allah hasilnya luar biasa, bahagia kita di hadapan Allah. Kenapa? Hablum minallahnya kita selesaikan Ramadan, meskipun ada peningkatan yang tadi, hablum minannasnya kita jaga sampai sekarang, jangan sampai putus yang namanya silaturahim, apalagi sepuro-sepuro. Jadi Masya Allah, ini budaya yang sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan akan bertahanlah untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Banyak masalah besar diselesaikan model-model begini nih. Kalau kita ramai di mass media, ramai di permukaan, gak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Wis silaturahim gak rame-rame, selesai. Itu langkah cerdas. Ada ungkapan kene iwae ojo nganti budak banyu. Lek budak rawon kowe apa? Lalu tuan-tuan kembang doken.
Singkat cerita, betapa indahnya budaya orang tua kita dalam kemasan-kemasan agama di casing model-model sekarang ini. Masya Allah. Saya hormat pada panjenengan semuanya, saya menghormati, saya ikut bahagia, ya saya ikut bahagia silaturahim ini, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Satu kata Rasulullah Muhammad SAW, setiap orang yang berangkat nawaitu silaturahim, maka seluruh makhluk yang hidup di air. Ingat Pak, 1/10 makhluk hidup di darat itu cuma seluruh makhluk hidup dan darat, baik manusia maupun binatang, itu cuma 1/10-nya makhluk hidup yang di air. Itu seluruhnya memohonkan rahmat kepada Allah, kepada orang yang berangkat silaturahim. Satu, masih berangkat. Nomor 2, ikut hadir di majelis ilmu, didoakan lagi dulu. Panjenengan berangkat saking dalam sudah dimohonkan rahmat oleh makhluk yang hidup di air, termasuk air laut. Begitu hadir di majelis ilmu gitu, tidak dibedakan antara ngantuk kalau tidak, nggak ada bedanya. Teko ngaji plek podo, ajaran di podo. Cuman bedane sing ngaji memel-memel ruah sida. Sing ngantuk takon itu kan bial-bialan iki sapa? Mbok peteng. Ya enggak peteng al turuan kan turuan. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah silaturahmi menambah keberkahan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi matur saya nuwun jeung ngabdi parsami ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz,